Sudah muncul Pak Doni? Halo, selamat siang. Siang Pak Doni. Lagi sibuk nggak Pak? Lumayan. Oke, suara jelas ya Pak ya? Jelas sih, jelas banget. Oke Pak Doni, terima kasih nih untuk sudah menyediakan waktunya IG Live dengan bersama Isigo ya Pak. Sama-sama, my pleasure. Oke Pak, mungkin kita mulai aja kali ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih dalam nih, ada hal yang menarik dari karir Pak Doni selama 20 tahun menggeluti dunia logistik. Nah, saya mau nanya nih, kenapa sekarang banting ke e-commerce? Dan bbmarket.id itu apa sih Pak? Oke, kenapa ke e-commerce? Karena mungkin saya ketuaan di logistik. Jadi udah lebih kurang 20 tahun. Jadi logistik is always sesuatu yang menarik gitu dan nggak akan pernah ada habisnya gitu ya. Dan Indonesia itu sangat seksi untuk semua pemain logistik, baik di Indonesia maupun di internasional. Bisa dilihat banyak pemain asing juga kan yang di Indonesia gitu ya. Kenapa sekarang ke e-commerce? Karena hampir 20 tahun lah ya saya di industri logistik. Logistik itu adalah proses setelah orang melakukan order gitu. Nah, artinya kita membantu teman-teman seller ataupun brand ataupun korporasi untuk mendeliver sesuatu apa yang mereka percayakan ke kita gitu. Nah, hampir 1 tahun belakangan saya pengen nih gimana sih caranya bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan order lebih banyak gitu, atau memberikan panggung ke teman-teman UMKM supaya mereka ini bisa lebih berkembang, lebih bisa scale up, lebih bisa tumbuh, dan bisa punya exposure gitu. Karena sebenarnya di Indonesia itu sekarang kan marketplace lagi marak banget ya, kemudian UMKM juga lagi banyak. Hanya personally saya belum melihat ada marketplace yang sangat fokus ke UMKM dan hanya fokusnya di UMKM ataupun brand lokal yang bisa mensupport mereka untuk bisa mendapatkan exposure lebih. That's why tahun lalu saya dan teman-teman berinisiasi untuk bikin B-Market gitu. Jadi B-Market ini marketplace institusi yang fokusnya hanya 100% di UMKM dan brand lokal. Jadi nggak ada satupun brand luar yang kita akan bantu untuk jual gitu ya. Dan kita ingin memberikan exposure ke para UMKM, tidak hanya untuk berjualan di Indonesia, tapi kepada buat Tuhan lah, mulai dari domestic market sampai ke Oke, suara patah-patah ya? Jaringan ya. Jaringan bagus ya Pak di sana ya? So far sih oke ya. Oke Pak, berarti bbmarket.id ini memang dikhususkan untuk UMKM ya Pak ya, dan produk-produk lokal? Betul. Kita hanya fokusnya di brand lokal, kita hanya fokusnya di UMKM, dan kita bersinergi dengan siapapun yang ingin membuat UMKM Indonesia bertumbuh. Gitu. Pak, kalau untuk bbmarket ini apa sudah siapkan juga infrastruktur logistiknya secara digital atau sistemnya gitu Pak? So far kita memang sudah menyiapkan, tetapi kita tidak mengoperasikan. Artinya gini, di dalam marketplace itu yang kami persiapkan ada 3 hal. Marketplace-nya sendiri sebagai order management system ya, di mana dia membantu teman-teman untuk berjualan. Kemudian payment systemnya, dan yang terakhir adalah logistik sistemnya gitu. Karena kalau kita bicara e-commerce kan barangnya yang harus datang ya. Kalau offline kan orangnya yang datang gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempersiapkan sistem yang bisa meng-capture posisi barang di mana, after order, udah diterima belum, salah kirim atau enggak gitu ya. Jadi memang secara back end kita sudah mempersiapkan hal tersebut, dan kita atau kami berkolaborasi dengan pemain logistik yang ada. Jadi kita tidak membuat logistik sendiri ataupun kita tidak running semuanya sendiri. Gitu sih Pak. Oke, berarti yang berkolaborasi juga dengan logistik yang lain ya Pak ya?
Betul, betul. Karena kalau di era yang sekarang, kalau mau semuanya sendiri susah ya. Benar. Dan apa ya, kalau kita mau cepet harus mau kolaborasi. Gitu. Pak, balik lagi nih ke perjalanan karir Pak Doni di dunia logistik. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, jenis dan tanggung jawab pekerjaan apa aja sih yang pernah Bapak emban dari perusahaan nasional hingga global? Oke, kalau bekerja mulai dari bawah banget, gitu ya. Jadi mulai dari koordinator kurir pada awal saya bekerja, gitu ya. Kemudian pernah di komersial dan sampai di level saya pernah di FedEx, Panalpina, di freight forwarding, kemudian DHL, TNT, UPS, gitu ya. Kemudian Singapore Post, gitu. Kalau yang berkaitan dengan cross border, tapi kalau berbicara untuk domestik, saya pernah berkarir juga di JNE dan terakhir kemarin di Secepat Group. Gitu. Jadi memang kalau dibilang responsibelnya seperti apa, alhamdulillah mulai dari yang paling bawah sampai paling atas sudah pernah saya lakoni gitu sih Pak. Oke, berarti challenge-nya pun beda-beda ya Pak ya? Banget. Oke. Pak, kan dari pengalaman Bapak yang udah lebih dari 2 dekade di dunia logistik, tentunya kan pasti merasakan perubahan lah ya Pak, dari bisnis model dan bisnis proses, dari yang dengan sekarang kan sudah trennya digitalisasi nih Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan nggak sih perubahan yang terjadi selama 20 tahun terakhirnya apa sih? Oke, tua banget ya, 2 dekade. Itu sih pengalaman Pak, bukan tua. Oke, kalau kita bicara perubahannya banyak banget ya Pak. Artinya era e-commerce itu kan baru dibilang di Indonesia terbentuk 10 tahun lalu. Dan sebelumnya semuanya fokusnya di B2B atau walk-in client. Nah, secara sistem, secara operation, secara bisnis proses itu sangat berbeda dengan kalau kita bicara e-commerce gitu. Karena e-commerce ini sangat unik gitu ya. Kemudian harus gitu ya. Dan semua orang ingin melihat transparansinya di sistem. Gitu. Kita harus banyak berubah kalau kita ingin masuk ke e-commerce logistik. Perubahannya sangat-sangat masif. That's why banyak sekali pemain-pemain yang konvensional itu agak susah untuk masuk ke e-commerce logistik gitu. Karena memang banyak perubahan di level teknologinya serta bisnis prosesnya di operation. Seperti itu sih Pak. Oke, berarti memang dari bisnis proses dan bisnis model pasti ada perubahan ya Pak ya, selama dari perubahan mungkin sampai sekarang ke tren digitalisasi ini ya. Betul. Dan apalagi kalau kita bicara e-commerce ada COD gitu ya. Nah itu beda lagi gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada COD kan, semuanya udah either invoicing atau cash di depan. Bahkan memasuki tahun 2012 itu menjadi periode e-commerce mulai tumbuh di Indonesia. Nah itu juga apa berkaitan juga dengan tren e-logistik juga Pak? Iya di e-commerce tapi di e-logistiknya tidak secara langsung. Jadi kalau kita melihat beberapa pemain e-logistik utamanya di kurir ya, itu rata-rata munculnya di era 2014, 2015 gitu ya, di mana mereka benar-benar bisa melihat apa sih pain point di market, apa pain point dari seller, apa pain point dari UMKM gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan pemain-pemain yang awalnya fokus di B2B atau B2G atau walk-in client itu mereka somehow masih di comfort zone pada waktu era tersebut. Karena kita di kurir industri bisa melakukan pick up itu kan di era-era setelah 2014-2015 ya. Sebelumnya orang disuruh ngedrop gitu.
Artinya kalau walk-in harus datang ke counter, ngantri dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal mereka pengennya di pick up regardless berapapun barang yang ada. Nah, disitulah mulai terjadi transformasi bisnis proses gitu ya, antara service yang fokusnya di B2B dan fokus di e-commerce, seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau menurut Pak Doni sendiri penggunaan istilah e-logistik itu berkaitan langsung, sorry Pak, berarti sebenarnya yang membedakan e-logistik dengan proses logistik pada umumnya itu apa sih Pak? Jadi kalau kita bicara secara garis besar, itu prosesnya hampir sama, 80% hampir sama. Ya. Hanya kalau kita bicara logistik secara konvensional dan dibandingkan e-commerce logistik, yang paling membedakan adalah satu, teknologinya. Ya. Karena kalau di logistik konvensional tidak diperlukan API kepada order management system klien kita. Kalau kita bicara di logistik, kita harus terintegrasi dengan any kind of online channel yang akan menggunakan jasa kita. Apakah itu marketplace, apakah itu social commerce, atau any kind of sales channel yang online. Tapi kalau konvensional kan biasanya zaman dulu masih pakai telepon, pakai call center dan lain sebagainya ya. Jadi masih konvensional sekali. Itu dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi bisnis proses juga berbeda gitu. Yang awalnya sangat teratur kalau B2B ya, scheduling pick up-nya teratur banget gitu ya. Kemudian rotasinya teratur banget. Kalau kita bicara sekarang kan namanya seller ada di mana aja ya. Apalagi UMKM sekarang pertumbuhannya gila banget gitu. Jadi secara pertumbuhan dan adaptasi bisnis prosesnya beda banget. Beda banget. Kemudian timing pick up-nya juga sangat fleksibel. Kemudian delivery-nya kalau zaman dulu, kalau korporasi kan harus sebelum jam 5 karena company-nya tutup gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bahkan ada yang delivery di atas jam 8 malam, jam 9 malam kalau memang masih dibukain pintu gitu ya. Jadi udah beda banget gitu ya, udah beda banget. Dan terakhir masalah payment-nya juga berbeda. Apalagi seperti saya bilang, ada COD, mungkin nantinya ada bayar pakai QR atau pakai apapun lah, cashless yang bisa dibayarkan pada waktu kurir datang. Jadi sebenarnya untuk e-logistik ini pun prosesnya sangat memudahkan sekali ya Pak ya, daripada dibandingkan dengan logistik yang masih konvensional gitu ya. Iya, karena memang peruntukannya berbeda. Artinya saya tidak mengatakan logistik yang konvensional itu tidak memudahkan. Hanya segmentasi industrinya yang berbeda. Semuanya memudahkan. Artinya kalau fokusnya B2B, maka dengan yang konvensional juga tersupport. Ya. Tetapi kalau bicara C2C atau B2C, maka bisnis konsep yang e-logistik itulah yang lebih pas. Jadi memang ini dua bisnis proses dan dua tujuan yang berbeda. Pak, kalau untuk perusahaan logistik enabler ini apa bisa dipastikan mereka 100% menerapkan e-logistik? Kalau kita bicara enabler itu sebenarnya terbagi dua juga. Ada enabler yang B2B, ada enabler yang memang jualannya B2C gitu ya. Nah, untuk enabler yang fokusnya ke B2B, maka bisnis prosesnya hampir sama aja dengan yang konvensional. Tetapi yang B2C maka pasti harus menerapkan e-logistik. Tetapi enabler yang ada sekarang hampir semuanya dipastikan memiliki teknologi yang sangat adaptif terhadap e-commerce. Karena mereka memang tujuannya untuk membantu brand jualan di sebanyak mungkin channel. Tidak hanya B2B, mau B2C atau C2C, channel makin juga. Jadi semakin besar marketnya, potensi barang terjual kan semakin tinggi ya. Oke, tadi kan Pak Doni sudah menjelaskannya dari proses yang manual sampai digitalisasi ya Pak. Terkait proses logistik Pak, proses yang mana yang belum bisa didigitalisasikan menurut Pak Doni? Oke, kalau kita bicara di industri kurir gitu ya, hampir semuanya bisa digitalisasi. Artinya
setiap step bisnis prosesnya itu sudah bisa dilihat gitu. Kecuali di internal perusahaan kurir tersebut harus bisa melakukan misalnya route optimization atau bagaimana ini dia makin efisien dalam beroperasi sehingga dia bisa lebih kompetitif. Kemudian kalau kita ngomong e-logistik tidak hanya bicara kurir ya, termasuk line haul tracking gitu ya, itu kan juga membutuhkan transparansi cost, transparansi sistem sehingga orang tahu misalnya barang saya dari Jakarta ke Surabaya sudah sampai mana gitu ya, apakah bisa menggunakan teknologi yang geotagging dan lain sebagainya, itu juga sudah mulai. Yang paling challenging sebenarnya di e-logistik adalah pengiriman melalui laut. Karena sekarang itu banyak kebutuhan terhadap solusi line haul laut. Karena kan kalau kita bicara barang e-commerce tidak semuanya itu cocok menggunakan udara. Gitu ya, tidak semuanya cocok menggunakan darat. Tapi ada yang memang barangnya ingin dikirim dalam jumlah besar, mau nggak, dan itu lintas pulau, dan kita kan 70% negara kepulauan, 70% air, gitu ya. Maka laut adalah solusinya. Dan transparansi di logistik laut ini masih sangat susah ya, dan sangat challenging. Padahal laut ini adalah solusi untuk logistik yang lebih efisien dan lebih kompetitif. Gitu. Ya contoh misalnya kita pakai kapal laut dari Jakarta ke Banjarmasin misalnya, ke Kalimantan, mungkin cuma 2 hari gitu ya, tapi dengan cost yang jauh lebih murah. Nah ini yang sebenarnya belum terekspos untuk mensupport industri di e-commerce. Oke, berarti memang challenge-nya itu pengiriman lewat laut berarti untuk saat ini ya Pak ya? Yes. Dan itu menurut saya adalah next sexiest market gitu. Oke. Nah, kalau untuk peran fulfillment nih dalam penerapan e-logistik, terutama logistik e-commerce itu seperti apa sih Pak? Fulfillment itu adalah membantu bagaimana order itu bisa dipersiapkan, mulai order masuk sampai third party logistik atau kurir. Jadi di dalamnya ada proses inbound, penyimpanan, kemudian picking, packing gitu dan lain sebagainya. Ya. Di mana sebenarnya fulfillment ini ordernya akan terintegrasi dengan order management system di any sales channel, apakah offline ataupun online. Jadi fulfillment ini yang akan memudahkan dan menekan biaya logistik dari e-commerce dan membantu para UMKM apabila ordernya sudah mulai tinggi gitu ya. Jadi misalnya Doni Oshop, kalau ordernya cuma 50 saya bisa handle sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya sehari saya udah 100 gitu ya. Kemudian kita bicara big campaign gitu ya, 10-10, 11-11, 12-12. Maka ini kan ada uncertainty yang semua UMKM juga harus hadapin ya. Jadi nggak cuma di permasalahan produksi, tapi bagaimana juga memfulfill. Nah disitulah peran fulfillment service bisa mensupport para UMKM untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena jangan sampai mereka juga terbebani dengan hal-hal yang bukan core-nya. Itu yang sebenarnya untuk kewajiban atau tujuan adanya fulfillment services. Oke, terkait dengan fulfillment Pak, kan pada tahun 2019 Pak Doni juga sempat mendirikan Highstar yang memang core-nya di fulfillment. Nah itu apakah memang saat ini fulfillment menjadi hal yang paling menarik Pak di segmen e-logistik? Jadi kalau kita bicara fulfillment ataupun pada waktu 2019 saya dan teman-teman membangun Highstar, memang disitulah kami melihat ada satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pemain e-commerce atau UMKM. Karena kalau kita ingin menekan biaya logistik atau ingin menekan kepentingan UMKM, maka harus ada yang bisa membantu. Jadi setelah munculnya fulfillment atau pada waktu itu Highstar.
Dan memang fulfillment itu makin seksi ya, utamanya kalau kita bicara Indonesia. Karena untuk menekan biaya logistik itu beberapa orang menyebutnya desentralisasi inventory. Ada yang menyebutnya sebagai hyperlocal. Ya, gimana caranya semuanya dibikin lokal. Artinya apa? Dia memindahkan inventorinya untuk mendekati ke pembeli. Gitu kan? Nah, nggak mungkin kan seorang UMKM dia harus buka toko banyak banget gitu ya. Nah, disitulah dia harus berpartner dengan fulfillment company supaya satu produknya bisa di-delivery dengan murah. Yang kedua, dia bisa lebih dekat dengan buyernya. Yang ketiga, in case something happen, apakah barangnya rusak atau komplain dan sebagainya, bisa segera diselesaikan. Seperti itu sih. Oke Pak, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, untuk fulfillment ini apakah prosesnya sudah dilakukan serba robotik? Kalau kita bicara robotik di Indonesia itu masih mungkin ya, mungkin teman-teman nanti bisa mengkoreksi gitu apa yang saya sampaikan, akan populer mungkin 3-4 tahun ke depan gitu. Karena kenapa saya bilang demikian, standarisasi proses terus dilakukan. Artinya gini, contoh pengiriman aja menggunakan kode pos itu belum semuanya menerapkan, gitu ya. Kemudian pada waktu kita berbicara fulfillment dengan robotik, itu kan order itu masuk dari any kind of sales channel ya. Apakah formatnya bisa standar ataukah tidak? Jadi kalau semuanya bisa distandarkan, maka operasional di back end itu bisa distandarkan juga, sehingga bisa menggunakan robotik atau apapun. Tapi kalau misalnya tidak bisa distandarkan, maka ada yang robotik, ada semi robotik, ada yang manual, jatuhnya tidak efisien. Gitu. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi challenge. Dan menurut saya sih tenaga kerja di Indonesia juga masih affordable untuk dibayarkan. Gitu. Robotik itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menekan cost. Tetapi yang saya yakini tidak bisa semuanya dikerjakan oleh robot. Hanya sebagian proses bisa dilakukan. Itu sih. Oke, berarti memang sebenarnya kalau bisa melakukan robotik pun tidak semua proses ya Pak. Tapi sebenarnya apa sih Pak kendalanya sampai saat ini di Indonesia belum menggunakan robotik? Satu yang pasti investasinya mahal banget. Artinya kalau kita bicara e-commerce di Indonesia masih basket size-nya di bawah 200 atau 300 ribu, kalau kita menggunakan robotik maka unit economic cost-nya juga akan mahal. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah standarisasi prosesnya belum terjadi. Nah, saya itu harus buat gitu. Kalau warehouse-nya kecil kan nggak make sense. Nah, secara data sebenarnya di Indonesia daerah mana fulfillment besar, daerah pandai gitu ya. Jadi sekarang di Indonesia ini masih proses digitalisasi. Di mana dari digitalisasi itu baru kita mempunyai big data. Dari situ big data baru kita ngomongin machine learning, gitu ya. Setelah machine learning baru ngomongin AI. Jadi stepnya masih panjang, gitu ya. Utamanya di industri logistik. Jadi menurut saya sih bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Tapi kita harus punya prioritization. Step-step apa aja yang kita lakukan. Jadi kalau robotik menurut saya akan perlu, tapi masih di 3-5 tahun ke depan. Jadi masih banyak PR yang perlu kita selesaikan untuk sampai ke tahap itu ya Pak ya? Yes, dan itulah letak opportunity-nya. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak peluang. Semakin banyak masalah, semakin banyak peluang. Oke Pak, kalau untuk kondisi geografis Indonesia ini kan tadi juga kan Pak Doni sempat mention kita kepulauan. Nah, dengan kondisi kesenjangan infrastruktur logistik dan digital di tiap daerah, apakah ini juga tantangan terbesar untuk penerapan e-logistik ini Pak? Ya, pastinya gitu. Artinya Indonesia itu sekarang
logistik cost-nya hampir 23-24% dari GDP gitu kan. Logistik performance index kita juga cukup masih improving tapi masih jauh dari ideal. Karena menurut saya secara pribadi untuk menjadi dari 23 menjadi 17% pun sebenarnya itu butuh waktu lebih kurang 10 tahun. Karena satu, tidak hanya berbicara infrastruktur ya. Kalau kita berbicara untuk menekan biaya logistik, tapi juga pemerataan ekonominya. Karena kan itu supply dan demand ya. Artinya gini, kalau kita ngirim kontainer dari Jakarta ke Manado, kalau dari Manado ke Jakarta, ke Surabayanya atau ke Jakartanya nggak ada muatan, maka cost-nya kan harus 2 kali lipat. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dan itu yang akan membuat Indonesia bisa menjadi lebih efisien. Dan di Indonesia dengan 70% air ini desentralisasi atau hyperlocal itu hanya satu-satunya cara untuk menekan biaya logistik. Karena Indonesia itu sama kayak tubuh manusia, 70% air. Ya, jadi tubuh manusia nggak ada yang murah. Jadi menurut saya memang logistik di Indonesia itu nggak akan murah sampai kapanpun. Hanya strategi dan transparansi sistemnya yang mesti diimprove. Oke. Pak, kalau untuk, kan kita tahu nih Pak, untuk ongkos kirim atau ongkir kan masih jadi pertimbangan untuk konsumen di Indonesia. Nah, dalam memilih e-commerce nih Pak, kan, bagaimana e-logistik bisa menekan cost itu? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya e-logistik itu harus hyperlocal atau decentralized gitu. Jadi contoh misalnya Doni Fashion gitu ya. Saya tahu secara data barang saya ternyata banyak terjual di Makassar dan saya tahu SKU apa yang paling laku di sana. Nah, instead of saya taruh semuanya di Jakarta, maka saya akan kirim nih dalam jumlah bulk ke Makassar. Maka saya akan kirim semuanya dari Makassar, dari hub saya di Makassar atau dari e-logistik saya di Makassar, sehingga biaya logistiknya jauh lebih murah dan bisa same day gitu ya. Jadi bayangkan aja kalau semuanya saya simpan di Jakarta bisa jadi nyampe 2-3 hari. Tetapi kalau barang saya taruh di Makassar dengan biaya yang sama itu bisa same day. Gitu ya. Jadi orang bisa mendapatkan barangnya lebih cepat dan pastinya repeat ordernya juga lebih tinggi ya. Oke. Pak, kalau untuk dalam proses pengiriman barang e-commerce kan banyak kasus penggelapan barang yang tidak sesuai yang dipesan dan lain-lain. Nah, ini hal semacam ini biasanya pangkal masalahnya di mana sih Pak? Jadi kalau saya selalu melihatnya dari 3 hal. Ya. Pertama dari sistem di dalam operasionalnya sendiri. Gitu ya. Artinya dari sistem operasionalnya bagaimana teknologinya bisa mendeteksi barang ini benar atau tidak. Gitu ya. Karena teknologilah yang sebenarnya kalau di logistik yang berperan penting. Gitu ya. Yang kedua adalah proses QC di dalam operasional itu sendiri. Setelah barang itu dilakukan alokasi oleh sistem, maka manusianya yang harus benar-benar melihat ini benar nggak sih barangnya sesuai. Yang ketiga adalah kualitas orangnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem dan bisnis proses, kalau sudah bagus, kalau orangnya tidak teredukasi, sama aja, gitu ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Justru kalau orangnya pintar, sistemnya nggak bagus, itu akan jauh lebih mending. Karena sebenarnya manusia jauh lebih pintar daripada sistem. Jadi menurut saya 3 hal ini yang harus benar-benar diperhatikan sebelum kita menjudge bahwasanya ada yang tidak benar dalam prosesnya. Karena action terhadap permasalahan itu penting, tetapi preventive actionnya juga akan jauh lebih penting. Gitu ya. Jadi jangan sampai kesalahan yang sama itu terjadi berulang-ulang. Gitu. Jadi itu yang menurut saya 3 hal yang menjadi tonggak untuk supaya operational excellence itu bisa terjadi.
berarti memang harus kaitannya dengan teknologi dan pastinya SDM juga ya Pak ya. Walaupun teknologi canggih Betul. tapi SDM-nya tidak terlalu canggih mengoperasikan sama saja. Betul, karena manusia itu yang memberikan ruhnya kan. Nah kalau ke depan nih Pak, untuk pasar logistik, itu kan terus tumbuh, udah sering tumbuhnya ke e-commerce. Nah Bapak melihat nggak sih perubahan apa lagi nih yang terjadi di e-logistik, baik itu secara ekosistem bisnisnya dan di perubahan teknologi yang dipakai? Kalau saya personally melihat e-commerce ya, e-commerce itu sangat robust pertumbuhannya gitu ya. Bahkan kalau kita bicara industri retail online versus offline itu masih kurang dari 12% dengan yang ada sekarang. Jadi maksudnya offline itu masih gede banget. Jadi potensinya masih jauh lah gitu ya. Dan kecenderungan sekarang adalah mulai muncul keinginan D2C. D2C itu adalah direct to consumer. Nah, untuk direct to consumer ini akan membutuhkan pendekatan bisnis proses maupun teknologi yang berbeda. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh pemain e-logistik. Tidak hanya dari sisi bisnis prosesnya, teknologinya, tapi juga SDM-nya. Gitu. Karena D2C ini akan lebih kompleks dibandingkan serving ke e-commerce ataupun marketplace. Karena ini membutuhkan proses yang sangat detail, sangat retail banget, gitu ya. Dan somehow membutuhkan edukasi yang juga harus bagus. Pak, kan kita sekarang dengan masih masa pandemi lah ya seperti ini, tapi kira-kira banyak nggak sih Pak yang tadi offline, UMKM offline itu langsung beralih ke e-commerce? Atau yang offline itu menjadi berkurang dan yang online-nya bertambah? Jadi sebenarnya fenomena pertumbuhan online karena pandemi itu kan sudah terjadi hampir 2 tahun belakangan. Yang pertama memang nature bisnisnya dibuat untuk online. Yang kedua adalah strategi bertahan. Yang ketiga nggak ada opsi. jadi memang ya mau nggak mau gitu ya. Jadi memang pertumbuhan online ini kalau saya personally bilang ini sunatullah. Jadi ini memang akan terus berkembang gitu ya dan akan terus bertumbuh terutama di era pandemi, terutama di era orang yang banyak working from home. Kenapa? Karena orang lebih convenient gitu ya. Terjadinya banyak pembatasan dan lain sebagainya gitu. Dan yang menjadi tantangan terbesar adalah how to deliver the package gitu ya, dengan service level yang bagus. Karena transaksi terjadi itu satu hal, tetapi delivering the product itu adalah kunci sukses orang untuk bisa mengorder kembali gitu. Tapi pada waktu misalnya tidak terdeliver dengan bagus, packagingnya rusak, atau apapun yang terjadi ya, masalah apapun yang terjadi selama pendeliverian, itu akan membuat orang akan kapok untuk belanja. Gitu. Nah itu yang benar-benar menjadi tantangan untuk pemain e-logistik untuk memastikan kualitas packagingnya bagus, service levelnya bagus, kemudian SLA-nya juga bagus, sehingga klien itu akan melakukan order lagi gitu atau repeat order. Karena kalau nggak mungkin terjadi. Jadi memang intinya dari proses pengirimannya sampai dengan kualitas barang yang sudah sampainya ya Pak ya. Betul. Bahkan kalau teman-teman lihat gitu ya, ada beberapa pemain yang sebenarnya unboxingnya juga harus divideoin kan sekarang ya. Nah, jadi supaya pada waktu komplain itu terjadi fairness yang mereka juga bisa mempertanggungjawabkan atau melakukan respon terhadap kliennya dengan jauh lebih cepat. Oke. Ada pertanyaan nih Pak dari teman kita, Pak Doni, tren gratis ongkir ke depan apa jadi cara efektif untuk marketplace menarik konsumen? Ya, itu menurut saya memang salah satu strategi jitu ya untuk orang
mau berpindah dan mau melakukan belanja online. Karena saya pernah dengan teman-teman mau melakukan survei. Ada barang yang lebih murah, tapi ada ongkir. Tetapi dengan barang yang sama, sedikit lebih mahal, tapi orang jadi cenderung beli. Kalau udah nggak bisa mikir, kalau itunya lebih nyaman, akhirnya berapa dan lain sebagainya. Oke, berarti untuk gratis ongkir ini salah satu strategi juga ya Pak ya untuk menarik para konsumen untuk menjadi marketplace. Betul. Dan ini masih sangat jitu sih. Meskipun dalam satu hari mungkin gratis ongkirnya cuma sekali. Iya, benar. Kalau berhubungan dengan gratis itu memang sangat menarik sekali Pak untuk konsumen. Ya karena memang itu bagus sebenarnya, dan menurut saya sih memang banyak sekali yang melakukan hal yang sama gitu ya. Dan menurut saya daripada pemain 3PL atau e-commerce itu bakar di advertising yang tidak bisa diukur return on marketing investmentnya, lebih bagus ngasih free ongkir kan. Benar. Oke Pak Doni, terakhir nih Pak Doni sebelum kita tutup hari ini, ke depan apa yang akan Pak Doni kerjakan bersama B-Market dan di sektor e-logistik ini? Oke, kalau yang akan kami lakukan di B-Market, satu, pastinya kami akan kolaborasi dengan semua pemain e-logistik untuk mensupport platform yang kami bantu. Yang pertama, karena sebenarnya itu satu-satunya cara supaya kami juga bisa bersaing dengan teman-teman marketplace yang ada sekarang. Yang pertama. Yang kedua adalah kami pasti akan mengembangkan sistem di internal kami supaya bisa memberikan transparansi kepada pelanggan kami mengenai posisi barang dan lain sebagainya yang API atau teman-teman di e-commerce logistik. Dan yang terakhir, pastinya kami juga akan banyak berdiskusi nih yang berkaitan dengan logistik dengan teman-teman pemain e-logistik, solusi bersamanya apa gitu. Karena tidak bisa semua itu dari atas ataupun dari pemilik marketplace tanpa harus duduk bareng dengan teman-teman yang ada di e-logistik. Karena pertumbuhan pemesanan atau pertumbuhan teknologi harus diselaraskan dengan backup supportnya. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi ketimpangan atau gap yang nggak akan pernah selesai. Jadi masing-masing bisa manage expectation. Pak, untuk saat ini berkolaborasi dengan e-logistik sudah berapa banyak Pak untuk berkolaborasi dengan e-logistik? Kalau kita sekarang untuk kurir sudah berkolaborasi dengan 4 atau 5 player gitu ya. Jadi kita sudah banyak berintegrasi dengan mereka juga untuk mensupport teman-teman UMKM. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga sudah banyak melakukan diskusi dengan mereka berkaitan dengan challenge, kemudian apa yang akan kami lakukan ke depannya, termasuk yang paling challenging itu kan frozen ya. Produk frozen itu kan lagi booming banget, tapi delivery atau fulfillment-nya juga challenging ya gitu, utamanya kita ngomong di luar kota. Nah ini strategi-strategi inilah yang kami banyak diskusikan dengan teman-teman, karena bear in mind, marketplace itu nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita harus berbagi, kita harus banyak diskusi, dan kita harus banyak berkolaborasi, karena kalau kita mau semuanya sendiri, maka the biggest enemy of us itu adalah waktu gitu ya. Berapapun uang kita nggak bisa beli waktu sebenarnya. Secara ekonomi silaturahmi. Benar. Kolaborasi dan silaturahmi pastinya ya Pak ya. Oke, betul. Terima kasih Pak Doni untuk waktunya. Sukses terus untuk B-Market ID ya Pak ya. Terima kasih. Pak. Amin. Terima kasih. Salam sehat.